Banyak dari kita berpikir bahwa inflasi itu adalah sesuatu yang negatif. Seperti dikatakan kebanyakan orang, inflasi mengakibatkan harga kebutuhan pokok naik. Dengan kalimat itu, memang benar, inflasi itu pasti akan mengakibatkan kenaikan harga khususnya barang dan jasa. Sebelum kita membahas dampak dari inflasi dan baik buruknya akibat dampak inflasi, mari kita telaah lebih lanjut konsep inflasi bagi kehidupan sehari-hari maupun suatu negara. Sebelum membahas konsep inflasi, kita perdalam dulu konsep yang dinamakan uang karena sangat erat dengan adanya inflasi. Inflasi itu erat kaitannya dengan uang. Intinya, semakin banyak uang yang beredar, maka semakin tinggi harga barang dan jasa karena nilai uang yang kita punya akan semakin menurun, sehingga mengakibatkan daya beli juga turun. Di dalam ekonomi makro, inflasi itu memiliki pengertian yaitu kenaikan harga barang di dalam jangka waktu yang tidak ditentukan. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi inflasi itu berasal dari jumlah uang beredar, seperti yang dikemukakan oleh ekonom terkenal Irving Fisher dengan rumus M kali V sama dengan P kali T, di mana M adalah uang, V kecepatan, P harga, dan T adalah transaksi. Irving Fisher mengemukakan bahwa kecepatan dan transaksi itu dianggap tetap sehingga yang berubah hanya uang dan harga. Dengan asumsi tersebut, perubahan uang selalu sama dengan harga. Jika semakin tinggi jumlah uang, maka harga akan semakin tinggi. Contohnya, inflasi nih, kita beli beras 1 kg dengan harga 70.000. Bisa jadi bulan depan harga 1 kg beras menjadi 80.000. Lalu muncul nih pertanyaan orang, berapa sih standarnya inflasi itu dikatakan normal? Dan apakah hanya uang yang membuat terjadinya inflasi? Sebelum membahas pertanyaan tersebut, kita harus tahu dulu nih macam-macam inflasi yang ada. Yang pertama, inflasi ringan, yaitu kenaikan rata-rata harga barang dan jasa per tahun di bawah 10%. Yang kedua, inflasi sedang, kenaikan harga barang dan jasa per tahun 10-30%. Ketiga, inflasi berat, yaitu kenaikan harga barang dan jasa sekitar 30-100%. Dan yang terakhir, inflasi sangat berat. Ini inflasi yang paling parah yang biasa dikenal dengan hiperinflasi, yaitu kenaikan harga barang dan jasa di atas 100%. Biasanya hiperinflasi ini berkaitan dengan jumlah uang yang beredar yang berlebihan. Ketika bank sentral mencetak uang dengan cukup pesat mengakibatkan hiperinflasi. Untuk menghentikan hiperinflasi ini, bank sentral harus mengurangi tingkat pertumbuhan uang. Di periode tahun 2017 sampai 2018, pernah ada negara di Amerika Latin yaitu Venezuela yang mengalami krisis ekonomi yang sangat parah. Bahkan inflasinya sampai menyentuh angka 1 juta %. Akibat dari inflasi itu, nilai uang di tahun tersebut tidak dapat ditukar dengan apapun. Bahkan, masyarakatnya harus mengeluarkan uang 14 juta bolivar demi membeli sepotong ayam. Nah, terkait hiperinflasi di tahun itu, kami akan bahas di video selanjutnya. Nah, setelah sudah tahu nih macam-macam inflasi, pasti penasaran, inflasi itu terjadi karena apa sih di dalam ekonomi makro? Ada 4 penyebab inflasi yang kami rangkum nih teman-teman. Pertama, tekanan permintaan atau demand pull inflation. Inflasi ini terjadi karena peningkatan permintaan akan barang dan jasa secara agregat. Kedua, dorongan biaya atau cost push inflation. Inflasi yang disebabkan oleh peningkatan biaya. Inflasi ini disebabkan tingginya harga-harga komoditas sehingga penjual cenderung menaikkan biaya produksinya. Nah, teman-teman,
Seperti kita lihat pada kurvanya, tekanan permintaan dan dorongan biaya membuat harga barang dan jasa akan naik dari P0 ke P1. Ketiga, aturan kenaikan atau penurunan pajak. Nah, guna mengatur inflasi, pemerintah perlu juga merubah penerimaan pajak. Apabila pemerintah ingin menurunkan inflasi, maka pemerintah harus menaikkan pajak agar menahan daya beli masyarakat dan jangka panjangnya akan menurunkan inflasi secara umum. Keempat, ekspektasi inflasi. Poin ini dipengaruhi persepsi dan harapan masyarakat yang mengakibatkan tingkat inflasi di masa depan. Nah, selain itu teman-teman, ada juga inflasi yang dipengaruhi moneter atau jumlah peredaran uang yang beredar di masyarakat. Jumlah uang beredar sangat erat kaitannya dengan inflasi. Seperti yang sudah kami jelaskan di awal tadi, dalam poin ini ada 3 cara untuk mengendalikan inflasi oleh campur tangan pemerintah, yakni 1. Tingkat simpanan wajib minimum. Ini merupakan cara pemerintah mengendalikan inflasi dengan cara menyetel. Cadangan minimum kas yang dimiliki bank, anggaplah pemerintah ingin menurunkan inflasi dengan cara mengurangi jumlah uang yang beredar. Cadangan minimum kas ini dinaikkan dari 10 ke 15%, sehingga akan menyebabkan turunnya jumlah uang yang beredar di masyarakat. Kedua, Open Market Operation, biasa disingkat OMO. Pada poin ini, pemerintah biasanya menjual atau membeli surat obligasi yang diterbitkan pemerintah. Jika pemerintah ingin mengurangi tingginya inflasi, pemerintah harus menerbitkan surat obligasi sehingga mengakibatkan jumlah uang beredar akan turun di masyarakat. 3. Tingkat diskonto. Pada poin ini, pemerintah harus melakukan aturan berapa suku bunga acuan bank sentral untuk menahan laju inflasi. Dengan menurunkan jumlah uang yang beredar, pemerintah harus menaikkan tingkat suku bunga bank sehingga menyebabkan jumlah uang beredar akan turun karena masyarakat umum akan cenderung menabung uangnya di bank dengan suku bunga yang tinggi. Nah, setelah teman-teman mendengarkan konsep inflasi yang sudah kita paparkan di sepanjang video ini, pastikan ada keuntungan dan kerugian atas inflasi ini. Kami akan menjelaskan beberapa keuntungan dan kerugian inflasi. Yang pertama, tentang keuntungan. Pertumbuhan ekonomi akan meningkat akibat naiknya daya beli masyarakat. Yang kedua, pengangguran suatu negara bisa dikatakan menurun karena dengan inflasi yang pada tahap wajar, banyak angkatan kerja yang terserap seperti yang dikemukakan di dalam kurva Phillips yang dimana semakin tinggi inflasi, pengangguran akan turun dengan catatan kenaikan inflasi dalam tahap yang wajar ya. Ketiga, meningkatkan peluang kerja dan inflasi yang cenderung stabil akan menciptakan peningkatan lebih banyak peluang kerja dalam berbagai sektor ekonomi. Keempat, mendorong investasi. Dampak inflasi ini akan mendorong perusahaan cenderung melakukan investasi dan memperluas produksi perusahaan itu. Nah, selain keuntungan, ada juga kerugiannya dari dampak inflasi ini. Yang pertama, penurunan daya beli. Dampak inflasi yang tidak terkendali mengakibatkan kekayaan yang dimiliki masyarakat akan menjadi turun. Kedua, ketidakpastian ekonomi. Inflasi yang tinggi dapat menyebabkan ketidakpastian ekonomi, perencanaan bisnis, dan investasi. Ketiga, kenaikan suku bunga. Inflasi sangat erat dengan suku bunga. Hal ini mengakibatkan beban pinjaman yang tinggi di konsumen. Keempat, meningkatkan biaya hidup. Kenaikan harga barang dan jasa yang tinggi juga menyebabkan beban masyarakat menjadi bertambah. Setelah kami sudah menjelaskan sedikit konsep tentang inflasi, pasti teman-teman bertanya-tanya, lawannya inflasi itu apa sih? Di sini kami juga mau menjelaskan konsep deflasi. Menurut teori ekonomi, deflasi memiliki arti kondisi di mana harga barang dan jasa mengalami penurunan. Mungkin di benak kita semua, penurunan harga barang dan jasa secara jangka panjang akan menurunkan pertumbuhan suatu negara. Di sini ada beberapa penyebab deflasi.
yakni yang pertama, menurunnya jumlah uang beredar. Kecenderungan masyarakat menyimpan uangnya di bank karena ketertarikan suku bunga yang tinggi. Ketika orang lebih suka menabung di bank, maka secara tidak langsung masyarakat akan mengurangi pembeliannya akan barang dan jasa tersebut. Kedua, turunnya daya beli masyarakat. Permintaan konsumen akan menurun karena ada beberapa faktor. Contohnya nih teman-teman, konsumen itu bosan dan tidak trending lagi. Namun di sisi lain, perusahaan tetap pada produksinya, sehingga perusahaan akan menurunkan harganya. Selain itu teman-teman, deflasi juga memiliki dampak nih bagi suatu negara. Menurut jurnal Eka Budianti dan Deniza Mulyanita yang berjudul Dampak Inflasi Terhadap Perekonomian dan Upaya Mengatasinya, ada 3 dampak deflasi, yaitu pertama, menghambat pertumbuhan ekonomi. Akibat deflasi yang berkepanjangan akan menyebabkan masyarakat cenderung mengurangi pembelian barang dan jasa. Kedua, menurunkan investasi. Para pengusaha di dalam kondisi deflasi akan cenderung menunda investasinya karena menurut mereka tidak ada gairah dalam berinvestasi. Hal ini dalam jangka panjang akan membuat ekonomi suatu negara menjadi lesu. Ketiga, meningkatkan pengangguran. Deflasi juga akan menyebabkan pengangguran. Seperti pada poin sebelumnya, pengangguran sangat erat hubungannya dengan investasi. Karena pada posisi deflasi, pengusaha cenderung mengurangi investasi pasar tenaga kerja juga akan mengalami penurunan sehingga pengangguran akan bertambah. Nah, setelah sudah mengetahui konsep inflasi dan deflasi, kesimpulannya kita jadi tahu nih. Kesimpulannya, inflasi itu tidak selalu tidak baik. Bahkan setiap negara di dunia harus ada inflasi. Karena seperti pembahasan di video ini, inflasi erat kaitannya dengan daya beli masyarakat dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Berkebalikan nih teman-teman dengan deflasi. Deflasi itu cenderung bisa kami bilang buruk bagi suatu negara karena pada kondisi deflasi suatu negara dikatakan daya beli masyarakat dan investasi cenderung turun sehingga akan menyebabkan perlambatan ekonomi suatu negara. Nah, bagaimana teman-teman setelah penjelasan dari materi ini? Menurut kalian, apakah inflasi itu selalu tidak baik atau bahkan harus deflasi? Silakan teman-teman komen di bawah ya. Dan untuk video selanjutnya, tim Collapse Opinion akan membahas ekonomi juga yang berhubungan dengan krisis ekonomi akibat inflasi di suatu negara, khususnya negara Venezuela. Tunggu pembahasannya di video selanjutnya ya teman-teman. Dan kalau ada ide materi yang mau dibahas sama tim Collapse Opinion, tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini. Bye-bye.